Halo para pemirsa dan para pemiras dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Budi Adiputro dalam Bertol. Berita total. Berita total. Nggak harus politik dong. Nggak harus politik, tapi gue yakin semua berita yang kita bacakan tuh ujung-ujungnya ada minimal ada instrumen negara lah, ya, atau ada hubungannya sama kebijakan negara yang. Apa hidup lu yang nggak ditentukan negara hari ini? Nah, betul. Makanya kenapa kita harus melek dan tahu soal politik, ya kan? Karena bahkan ketenangan kita atau ketenangan Anda semua dalam tidur, dalam beraktivitas di rumah itu juga ada hubungannya dengan politik. Ya, total politik, betul. Total ideas. Ya, itu kata Rocky. Total politik. Oke, bacain deh. Yang pertama itu ketenangan Anda dalam beristirahat itu kadang-kadang juga ditentukan dengan kebijakan Menteri Agama waktu itu yang mengatur suara toa masjid itu harus diukur dengan maksimal 100 desibel ya. Paling kita juga nggak tahu 1 desibel, 2 desibel itu bedanya apa sama 100 desibel kan. Ya kita tahu nadanya bedanya berapa oktav gitu. Ini dan durasi kan diatur 10 menit before dan 10 menit after. Nah, ini menarik. Ada satu berita dari detik.com, nanti ditampilkan di sini beritanya ya. Judulnya gini, terganggu suara toa, bangunkan sahur. Pria di Batam bawa parang ke masjid. Nah, saya bacakan sedikit. Udah lama nih gak baca berita kayak gini nih. Viral video yang menampilkan aksi seorang pria membawa parang ke masjid di kota Batam, Kepulauan Riau. Pria itu merasa terganggu oleh suara dari toa masjid yang membangunkan sahur. Dilansir dari Detik Sumut, pada Kamis Kapolsek Lubuk Baja Kompol Budi Hartono menjelaskan, pria berinisial NZ itu merasa terganggu dengan suara toa masjid yang keras, di mana NZ merasa terganggu karena rumahnya hanya berjarak 5 meter dari masjid. Selain itu NZ memiliki cucu yang masih kecil. Budi mengatakan NZ melakukan aksinya itu hanya untuk menggertak saja. Gitu deh. Jadi Budi mengungkapkan kejadian ini tidak berlangsung ke laporan polisi. Pasalnya di antara kedua belah pihak sudah sepakat untuk berdamai. Atas kejadian tersebut NZ sudah meminta maaf. Jadi akhirnya yang membawa parang yang kemudian meminta maaf gitu Ri. Yang bawa parang minta maaf padahal dia yang terganggu awalnya. Iya. Gimana Ri? Apa komediknya di sini Ri? Enggak, ini enggak ada komedi-komedi. Serius ini. Ini serius, ini soal serius bahwa ternyata kekhawatiran Gus Yakut tuh terbukti gitu ya, bahwa ada 1-2 tempat yang akhirnya orang bawa golok kan ngeri juga bro. Iya kan. Itu kan kita, dan bahwa gangguan itu benar adanya ya, atau orang yang merasa terganggu karena suara pengeras luar ruangan ini juga harus memang ada harus diregulate gitu. Memang, tapi yang beredar kemarin waktu Gus Yakut mengatakan dia ingin melakukan penataan terhadap suara luar ruangan, itu malah anggapan bahwa dia melarang suara azan suara masjid gitu. Apalagi dianalogikan metaforiknya dengan gonggongan anjing kan. Walaupun maksudnya gue ngerti itu kenapa gonggongan anjing. Apa? Jangan di sini dong. Iya. Jadi ya ini menurut gue 1-2 orang ini akan, ya lama-lama akan banyak orang-orang yang mulai mulai mungkin tidak bisa mengontrol dirinya lagi untuk menyampaikan keresahannya, menyampaikan ketergangguan. Gue pengen nanya sama lo, sebagai orang yang punya anak kecil nih, nah ini kan juga Pak NZ ini kan terganggu sampai bawa parang, ya maksudnya mau gertak, nggak mungkin dia bacok-bacok orang di situ kan? Mungkin dia bikin ini kan ala reman-reman ini kan, point blank gitu kan? Iya. Nah apa namanya? Dia kan terganggu karena cucunya yang umur 5 tahun itu nggak tahu, bukan umur 5 tahun tapi jaraknya hanya 5 meter dari cucunya. Nah, gue pengen tahu sebagai orang yang punya anak kecil gitu di rumah. Nah, faktor anak kecil di rumah dengan suara luar ruangan yang keras ini gimana, Ri? Dia kan begini, Bos. Anak kecil ini dia lagi masa pertumbuhan. Lu nggak bisa kontrol kelakuannya setiap saat. Tapi at least tuh pengeras suara tuh bisa lu lebih kontrol. Anak kecil nih nggak bisa lu kontrol, Bos. Nggak bisa bedanya antara suara lagu yang keras, suara marah-marah yang keras, atau suara masjid yang keras. Itu juga buat dia suara keras aja semua. Dan tapi ya kalau
anak gua, kalau suara yang keras itu suara dongeng, suara murotal gitu ya, suara orang baca Al-Quran yang bagus, buat dia ya itu malah pengantar tidurnya gitu. Tetapi ini kan mungkin aja nih ada suara yang tidak sepatutnya keluar dari luar pengeras suara luar ruangan. Kalau misalnya suara yang keluar tuh merdu, suara yang keluar tuh bagus gitu. Ya gua rasa nggak ada yang bermasalah gitu. Nah makanya ini soal kembali kepada. Tapi belum tentu juga Ri. Ada di konser misalnya konser klasik atau konser musik yang atau dangdut lah at least. Anak kecil juga bisa terganggu kan dengan suara dangdut yang nyaman dan merdu misalnya kan. Artinya ya persoalan suara keras ini juga buat anak-anak kecil yang tidak bisa membedakan ya juga gangguan gitu. Ya tapi ya gitulah. Selama dia bisa memahami isi dari suara itu sih menurut gua nggak ada masalah. Ini tergantung orang kan tua yang ngajar. Iya benar, anak lu udah para excellent sih. Iya kan. Iya belum tentu anak-anak yang lain juga punya. Dengar opanya general lecture juga dia senang-senang aja gitu. Betul. Gak ada masalah gitu. Tapi ada ya makanya gue sih berpikiran gini, bapak ini di otaknya nih Pak NZ ini ya. Pak NZ ini suara toa itu bisa lu kontrol. NZ ini pasti bukan Nurul Zaman ya. Bukan Bukan New Zealand. Jadi suara itu bisa lu kontrol. Lu bisa minta lah suaranya jangan terlalu kenceng kalau itu nggak substantif gitu misalnya. Oke. Kalau dengan parang ini gimana? Secara sosiologis nih gimana? Ya ini kan perkara dialog kan. Kalau kata Nusron Wahid, udahlah kayak gini tuh gak usah diatur sama peraturan pemerintah. Ini antara kesepakatan diskursus dan silaturahim antara masjid dengan warga sekitar. Nah, itu aja community kesepakatan lah. Makna dari parang ini kan bukan hanya soal kekerasan, Dit. Tapi ini adalah simbol bahwa lu melawan sesuatu yang lebih kuat daripada diri lu gitu. Cucu maksud lu kan? Iya ini parang. yang suara pengeras suara ini. Iya kan? Ini ada communal truth yang harus lu hadapi gitu loh. Makanya perlu bantuan, tidak hanya sekedar kata-kata dan keberanian. Betul. Harus ada backup ketiga nih kan. Harus ada backup. Kalau perlu gue bawa ini situ persenjataan lain gitu kan. Nah persenjataan ini kan kayak beberapa banyak negara di dunia ini kan nuklir pun juga buat pajang-pajang aja kan sekarang kan. Nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai juga gitu kan. Tapi itu nuklir itu bisa menjadi sebuah pernyataan sikap tentang siapa yang lu lagi hadapi gitu. Oh jadi kayak misalnya kalau kita lihat sebelum penyerangan ke Ukraina kita tahu Putin itu kumpulin defile parade senjata besar-besaran gitu kan. Itu untuk show force tadi itu ya. Memperlihatkan lu siapa. Dan belum tentu dipakai juga barang itu kan. Siapa yang lu lawan gitu. Nah apalagi ini Bapak NZ ini kan lagi mencoba untuk menghadapi sebuah komunal ya. Kalau dalam komunal ya, ketika dia menghadapi komunal dia butuh kekuatan yang di luar dirinya gitu. Dia ingin menunjukkan bahwa dia nggak sendirian gitu. Nah kalau di dalam studi-studi antropologi ya dan sosiologi di Indonesia ini sangat khas. Ini sangat khas Indonesia nih bro. Parang dan sejenisnya ini ya. Ini yang disebut dengan main hakim sendiri gitu. Ya baik di sisi Pak NZ-nya maupun dari sisi pengelola musolanya menurut gua ya masjidnya dia punya ukurannya masing-masing kan. Ya kan Pak NZ punya ukuran masing-masing, si pengurus juga punya ukuran masing-masing, dia hakimi aja dengan caranya sendiri gitu. Cut the long story short bahwa buat Anda semua yang melihat, kalau gue melihatnya dalam persoalan ini terlepas dari faktor sosiologis, antropologis, ada sesuatu yang lebih besar dibanding dirinya sehingga perlu bantuan alat berupa parang ini. Tapi intinya bener kata lo di awal tadi nih, bahwa ini ada problem. Bahwa ini meskipun kita berusaha untuk tidak bicarakan dan kita berusaha untuk permisif gitu ya ini ternyata ada juga satu dua, dan mungkin aja ini juga banyak di tempat lain tapi tidak berani orang ungkapkan. Dan ketegangan itu tidak akan pernah hilang ketika lo sembunyikan. Harusnya big data itu juga merangkum ini ya. Kayak kita lihat aja deh. Dia nggak akan hilang kalau walaupun lo sembunyikan. Dia akan bangkit dalam bentuk yang lebih mengerikan aja, dalam bentuk mimpi buruk gitu. Ya itulah ketakutan dan ketegangan itu harus betul-betul harus
dibicarakan dan diselesaikan di antara kita aja. Dan satu lagi bos, Gua agak setuju sama Kiai Nusron, negara nggak usah ikut campur. iya dan satu lagi bos, ternyata sehebat apapun seorang kakek kalah deh sama cucu kan. Iya. Ya kan cucu gak nyaman, gue lakukan. Mungkin kalau anaknya yang gak nyaman dibiarin bos. Iya, biarin aja lu udah pikirin Udah pikir sendiri lu, kalau mau lu kontrak aja lu jauh deh gitu kan. Nah cucu ini bos sih kan. Buat anda yang punya cucu ini, mungkin semua orang yang punya cucu Ri, pasti analoginya gitu. Gue ini paling takut sama cucu dibanding sama anak gue. Udah nggak rasional kalau bicara cucu nih. Opung panda aja ngomong gitu. Opung juga. panda aja. Aku takut sama Gabriel. Jangan panggil gue Lord, panggil gue Opung Gabriel ya lah gitu. Oke, itu berita pertama ya. Berita kedua, Dit. Berita kedua, ini dia, ini di Madura, di kampungnya Pak Mahfud ya. Polisi ledakan petasan, dentumannya rusak 35 rumah di Madura, ini dari pikiran rakyat ya. Detik-detik ledakan besar dari pemusnahan 100 kg atau 1 kintal bubuk mesiu dan puluhan ribu petasan di Bangkalan, Madura, Jawa Timur terekam kamera. Ribuan mercon roket dan 1 kintal obat petasan tersebut dimusnahkan oleh polisi Bangkalan pada Sabtu 16 April yang lalu. Di luar dugaan, pemusnahan ini justru malah merusak puluhan rumah warga yang ada di sekitar lokasi. Dalam rekaman yang beredar terlihat mercon dan petasan tersebut diledakkan di tengah lapangan. Ledakan diawali oleh kemunculan asap putih yang tidak terlalu banyak, tetapi semakin lama dentuman ledakan terdengar semakin besar dan asap yang muncul semakin banyak. Di sini mungkin polisi udah mulai nggak kontrol diri. Wah, parah ini. Itu gegana, bos. Gegana yang turun, bos. Gak bisa lagi nih. Bahkan orang-orang yang berada di lokasi merasa kaget dan dentuman ledakan yang sangat kencang ini. Sumpah ini gede banget, kata seorang pria di lokasi. Apakah pria ini polisi atau enggak nggak tahu. Hancur, kata seorang pria lainnya gitu kan. Ini kan mau diketawain kita moral azab. Iya, gitu. moral azab. Akibat ledakan tersebut sebanyak 35 rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan. Ada sekolah juga yang rusak. Iya, namun belum ada laporan mengenai korban jiwa. Nah, ini Kepolisian Resor Bangkalan mengatakan pemusnahan 1 kintal petasan bermula dari temuan barang bahaya tersebut pada Jumat. Kemudian ditangkaplah pelakunya ya. Nah kemudian ini mengamankan, dan sementara itu di rumah pelaku ini tentang ini ya nih. Nah polisi sendiri belum ngomong nih soal kejadian ini nih. Kenapa dia bakar ini? Dampaknya ini. Iya betul. Ini kayak ya, gue agak takut sih ngomongnya. Iya gimana nih? Tapi ya gini ya, gue nggak tahu ya di Indonesia itu. Ini. Ya, apa? Jadi bener kata lu nih. Ini yang menetralisir ini ketika masalah ini berangsur-angsur menjadi malapetaka ya. Tadinya mau show force ini baik gitu ya. Akhirnya tim jihandak gegana bos yang ini akhirnya kan termasuk dalam jenis low eksplosif katanya kan. Tapi kalau 1 kintal lumayan juga barang ini kan. Bos, itu ngeri itu. Oke. Nah kalau menurut gue ya kita nggak tahu ya, maksudnya bagaimana regulasi kita di Indonesia gitu ya untuk pemusnahan barang-barang bukti ini. Ini kan juga bukan hal yang pertama. Dulu juga pernah terjadi pemusnahan ganja berapa kilo itu dan dibakar tanpa masker bos. Satu kampung gitu loh. Buffalo soda cengcek langsung gitu kan. Jadi ini hal yang sudah sangat berulang terjadi menurut gua, dan kita itu butuh regulasi gitu ya dalam pemusnahan barang-barang bukti ini. Bagaimana standarnya? Kalau perlu kita ada satu tempat aja gitu, misalnya kita pusatkan gitu di area Jawa 1 gitu, misalnya Jawa yang mencakup Banten, Jakarta, terus Jawa Barat itu ada di satu titik untuk pemusnahan gitu. Atau sebenarnya gini Ri, lu tahu kan sekarang ini insinerator terutama untuk pengelolaan sampah terpadu di kota-kota besar gitu ya, itu kan dikelola juga secara profesional dengan alat-alat yang canggih dan kemudian ada amdalnya bagus, ada jarak yang cukup
panjang dari rumah warga. Yang gitu-gitu yang kerjasama. kan. Tapi kan nggak enak polisi kalau nggak ada yang bisa ditonton gitu. Ini kan masalah. Ya kan, ini kan masalah resepsi juga kan, ya kan resepsi. Kita berhasil. Iya. Kalau masa kita udah nikah pacaran panjang ya kan, resepsinya nggak ngundang orang, gitu maksudnya ini kan. Ini ada penting juga nih buat kepolisian ini. Kadang-kadang kan kepolisian itu ukuran keberhasilannya itu selain data-data berapa yang ditangkap, kejahatan berkurang apa segala macam. Ini kan juga appearance di publik kan. Nah, bagaimana persepsi publik, bagaimana peliputan media. Nah, makanya kemudian resepsi ini jadi penting. Tidak hanya soal ini kan yang rusak gitu. Kayak lu bilang tadi pemusnahan ganja kan. Tapi gue udah lihat nih videonya di TV kemarin. Itu memang rusaknya agak ngeri rumah-rumah itu, bro. Karena ngeri, pengen resepsi ini kan. Ada plafonnya yang copot gara-gara itu gitu ya. Dan siapa ya? Dia pasti polisi ganti kan warga kan. Nah, gua nggak tahu siapa yang bertanggung jawab kan. Nah, makanya karena kita nggak dan nggak ada beritanya nih soal penggantian itu kan. Karena malah pelaku yang punya mesiunya yang diamankan, itu juga satu hal lah ya. Satu kasus. Ini tapi kasus lain, bos. Ini misalnya ya, kalau warga itu menggugat nih bisa nih sekarang. Iya. Class action ya? Iya bisa nih, warga 35 rumah itu melakukan gugatan ke pengadilan, ya kan, dari pemusnahan barang bukti bahwa negara tidak melindungi. Ya kan, properti mereka, self property mereka itu bisa digugat. Dan ada juga gini, Ri, ini semakin menunjukkan ya, gua nggak tahu ini bukan semakin atau gimana ya, karena kan kita selalu bicara bahwa biarkan aparat yang berwenang, biarkan pihak yang berwajib. Selalu ada kalimat-kalimat itu, aparat berwenang, pihak yang berwajib, mereka lah yang ahli-ahli. Nah, ternyata kan banyak juga nih kecelakaan seperti ini. Dan mungkin berulang. Betul, gitu. Betul, dari yang positif tadi ya kita giting bareng gitu ya, atau yang negatif. Lu bayangin tuh habis kejadian itu pasti satu kecamatan langsung lapar masif tuh. Warteg diborong gitu. Giting, Mas. Emang kalau giting tuh efeknya lapar ya? Iya, baca aja di Google. Dan lu masih ingat ya? Iya kan Pablo? Iya kan Pablo? Iya kan? Ini Pablo BNN. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Pablo ya kan. Ini agak jadi gini loh, kan ini juga buat Bapak Ibu kepolisian ya, harap juga mengukur diri bahwa tidak semua pembuktian atau prestasi penangkapan itu harus di show force-kan atau harus dipamerkan dengan bentuk seremoni. Kayak misalnya ya kayak Coki Pardede gitu ya, non sewu ya, ngapain gitu harus dipampang pakai borgol gitu kan, dia bukan koruptor misalnya kan. Nah ini kayak gitu-gitu yang lu juga pernah bikin konten ngomong sendiri agak panjang soal ini. Hal-hal kayak gitu seremonik dan dia mengharapkan bahwa ini kesuksesan yang bisa dikuantifikasi gitu lewat berapa liputan media, berapa respon publik sosial media Anda gitu-gitu. Kan berani ngomong itu karena Anda punya kartu pers. Kalau saya kan tidak. Jadi saya akan bicara di ranah publik aja nih. Jadi masyarakat Madura yang rumahnya kena karena nggak jelas siapa yang bertanggung jawab itu bisa mengajukan gugatan. Gitu ya. Iya, karena akhirnya kan kita Anda memprovokasi ini. Enggak kan, akhirnya kita mengingatkan hak warga negara, bro. Betul. Ini hak nih, harus dilindungi oleh negara gitu. Betul. Nah, jadi menurut gua sih itu ya yang paling penting di sini. Ini mengingatkan gua juga, Ri. Belum tentu berarti kepolisian atau aparat berwajib misalnya damkar atau siapapun yang berseragam yang diberikan wewenang oleh undang-undang dan aturan gitu ya, untuk melakukan sesuatu itu juga berhasil selalu gitu. Lu masih ingat dulu bom buku yang dikirimkan ke Mas Ulil di di Hutan Kayu itu kan kemudian memakan korban kan, kalau nggak salah Kapolsek atau siapa gitu yang dia berusaha menjinakkan bom tanpa menunggu gegana dengan menyiram bom bukunya itu kan, akhirnya meledak dan mengorbankan dirinya sendiri gitu. Jadi belum tentu juga sebenarnya aparat berwajib ini juga ahlinya. Jadi memang orang tuh lupa di damkar tuh ada mungkin sub special unit gitu ya. Kalau di tentara yang bisa bangun-bangun infrastruktur ya seni lah gitu. Iya, nggak bisa Kopassus gitu kan. Gitu. Ya mungkin bisa, cuma pasti runtuh 2 tahun lah. Pasti nggak akan sebagus seni. Iya gitu. Jadi memang ini buat
harus orang the right man on the right place itu bukan hanya untuk berlaku di sektor mana-mana gitu, bahkan di kepolisian atau sektor-sektor publik yang memang diserahi oleh amanat undang-undang dan aturan itu juga harus right man on the right place. Makanya perlu orang belajar lagi itu subspesialis ini. Iya, dan itulah yang perlu banget ya menurut gue ya. Memang yang paling penting itu adalah regulasinya. Iya, ini Kan pemusnahan misiu ini kan nggak hanya di Indonesia, bro. iya. Di luar negeri, di tempat-tempat lain kan juga pasti ada. Dan gue lagi cari, gue belum dapat sih, Ri, bagaimana regulasi pemusnahan misiu nih. Kalau barang bukti narkoba ada. Ada, iya, yang gini-gini ini kan di seluruh dunia ada. Nah, kayak di beberapa negara dia pasti punya satu tempat yang betul-betul Kayak uji coba nuklir aja iya, ya. kayak uji coba nuklir yang betul-betul standarnya ketat gitu ya. Itu untung nggak ada korban nyawa, masih selamat gitu, masih untung gitu. Untung orang Jawa nih. Iya, masih untung gitu. Meskipun rumahnya rusaknya agak parah masih ya. untung gitu. Jadi itulah yang perlu banget sih menurut gue ya, bahwa bagaimana regulasinya, jangan sekedar seremoni yang Ya, tadi. kalau gua pesan gue itu Pak Polisi. Gak apa-apa seremoni, tapi di lokasi yang tepat gitu loh dia. Dan seremoni juga harus diukur-ukur mana yang kira-kira betul-betul kejahatan luar biasa yang memang betul-betul menyayat-nyayat rasa keadilan publik, mana yang hanya untuk menurut gua hal-hal yang agak terlalu sepele tapi ya karena melibatkan artis atau orang-orang pesohor. Ya tapi itu haknya Bapak polisi menurut gua. Iya. Nah ini tapi dampak lingkungannya ini aja yang harus diukur-ukur tapi betul. itu kan gitu. menginspirasi, Bos. Hal-hal kecil yang mungkin nggak perlu di show force menginspirasi polisi-polisi di mana-mana untuk melakukan hal yang sama. itu- Nah, artis itu kan nggak mungkin ada di Bangkalan Madura artis kan? Ada, Bos. Ya, kok- Mas kok- Anang kan. Itu Jember, Bos. Jember, ya, beda. Dan Mas Anang juga tinggal di Cinere. beda, Polsek ya. Limo Pak, yang melakukan gitu. Ini konten terakhir nih, Din. Apa nih? Apa berita terakhir? Nih lu yang bacain nih. Ini pasti komedik banget nih, Din. Nah, ini bisanya kita Ya, lolok nih. coba. Ini dari Warta Ekonomi ya. Heeh. Siap-siap. Duel tinju. Duel tinju Denny Siregar versus Novel Bakmumin segera terwujud. Ini jadwalnya. Wih. Rencana duel Denny Siregar dan Novel Bakmumin rupanya serius. Seorang netizen bahkan telah menyiapkan uang sebesar 50 juta untuk pemenangnya. Tolong catat dan hubungi saya. Hadiah dari saya pribadi selaku netizen untuk pemenang. Keseriusan tidak sampai di situ, bahkan menghubungi promotor Daniel Martin untuk duel tinju Denny Siregar. Untuk laga hiburan ya katanya. Iya, ini apa sih? Dia bilang tinju bertema rekonsiliasi anak bangsa untuk persatuan akan digelar di Bali. Aduh. Mari kita duel. Nah, gimana nih menurut lu nih, Dit? Enggak, ini komedik juga, tapi menurut gua menarik juga karena perseteruan yang sudah tidak bisa ditampung dalam langit-langit epistemologi dan langit-langit perdebatan di sosial media ini mungkin bisa dibawa ke ranah yang lebih real gitu ya, lebih konkret. Ini kopdar kayak kan kopi darat ini versi lain gitu. Jadi dari udara kita kopi darat. Dan menurut gua kan kebencian di antara dua orang ini atau yang dua orang ini mewakili juga dua kelompok tertentu gitu yang diwakilinya masing-masing Ini gitu ya. wajah polarisasi bangsa kita nih. Iya, wajah polarisasi ini kan nyata kebencian dan permusuhannya ya. Kita nggak bisa membohongi atau pura-pura ini tidak apa-apa. Ini nyata ini kebencian Eri, dan efek buruknya itu kita lihat dari apa yang dialami oleh Bang Ade Armando gitu kan. Itu kan efek buruk mungkin salah satu dari polarisasi dan kebencian kepada satu orang ini yang sudah lama terjadi gitu kan. Nah, menurut gue ini langkah yang bagus, Ri. Jadi udah tinju aja barang ini dengan aturan dan kesepakatan dan paling penting bertinju dengan konsen. Nah, itu dia kan. Iya kan Evander Mike Tyson ninju banyak orang segala macam itu kan nggak apa-apa karena konsen kan. Kalau gue melihat ini aturan. dalam persoalan yang lebih paradigmatik gitu. Nah, itu dia. Bahwa kekerasan yang adil itu apa gitu. Kekerasan yang adil itu ya kekerasan yang ya lu udah singgung tadi by consent gitu ya. Bahwa kita sama-sama setuju kita akan melakukan kekerasan. Kita kayak duel Jenggo itu ya, apa namanya? Cowboy ya. Ya ukur berat badan dulu gitu kan. Setara nggak nih kalau misalnya
ternyata Bang Novel beratnya nggak sebang Denny, harus rela untuk ngurangin berat badan dulu. Iya, atau gitu. Bang Denny gemukin dikit ya. Dikit dulu gitu. Heavyweight, masuk ke heavyweight ya. Biar sama gitu kan pertarungannya. Jadi ini upaya untuk membawa pertarungan ini di ranah sesuatu yang lebih adil, mengedepankan fairness gitu. Iya. Ya, jadi kekerasan yang adil tuh ya memang harus kekerasan yang dilembagakan gitu ya. Ya. Seperti polisi misalnya mengurung orang setelah terbukti orang ini bersalah segala macam, Ya. dikurung nggak boleh keluar. Nah itu kekerasan yang adil, karena melewati mekanisme negara, perundang-undangan dan lain-lain. Nah juga ini nih, siapa tahu ini bisa-bisa ini Menghentikan polarisasi. bukan membawa kita ke wajah polarisasi yang baru. Bahwa akan ada ring tinju di level lokal lagi kan ya. Iya, biar adil aja. Iya. Kan? Nanti misalnya ya kan cabang Cokro TV mana Iya, sama tapi- cabang FPI mana gitu Tapi ya. lu harus pastikan wasiatnya tuh kadrun apa jempol. Jangan nanti wasiat yang disalahin. Iya benar. Iya kan? Seperti orang Indonesia ya. Iya, sama-sama wasit wasit. disalahin nanti ya mau ngebawa kemana kan? Nah, Pertandingan menurut lo ini akan menyelesaikan polarisasi atau Enggak lah. mau menjadi diversifikasi pertarungan politik polarisasi ini? Nah, ini munculin ide baru buat orang. Ini ada cara lain nih, Bro. Ya, yang lebih fair kan? Ya, lebih fair. Apa lo bilang apa namanya? Kekerasan yang adil. Iya, kekerasan yang Kekerasan yang berkeadilan. Iya, kayak Nabi Muhammad perang lah kan. Iya. Itu, Nabi Muhammad kan perang kan pakai kekerasan, tapi kan itu ada justifikasi keadilan di situ, bahwa dia beliau berperang untuk mempertahankan diri, beliau berperang untuk nggak melukai anak-anak dan perempuan gitu, ada konsen gitu, dan perperangan itu bukan untuk melakukan invasi gitu misalnya, itu kekerasan yang adil gitu. Atau menurut lo ini kan jujur aja ini pasti terinspirasi dari Om Deddy Kobusier kan, Iya, masih iya. punya produk kan. Iya, ketika si- Vicky Prasetyo lawan Aska ini kan. Lawan Aska, Vicky lawan Aldi Taher juga kan kemarin. Ada ya? Ada kalau nggak salah gua tuh di Holy Wings. Oh iya bener juga. Lu suka Holy Wings? Gua suka Webster Stage Jazz Club gitu. Jadi memang ini ya bikin Ya, jadi makin seru gitu. dan orang bisa bayar loh. Dan Iya. orang serius nih bayar nih pasti lebih menarik dibanding siapa Papilaya tuh Albert Papilaya lawan Herman Sanbalo kan. Toh di di media sosial lu juga melakukan violence kan, Iya. kekerasan simbolik. Iya. Kan? Ya, jadi Atau bisa aja nggak misalnya dialihkan ke jalur yang lebih positif misalnya ya. Waktu itu si siapa Vincent Desta sama King Abdel gitu kan bikin lomba pingpong kan, pertandingan pingpong gitu. Ini kan lebih positif gitu ya, nih. tapi pertanyaan gua ya, kenapa mesti tinju gitu olahraganya, Bos? Ya karena ada kebencian di situ, ada kekerasan di situ dan harus Ya ada pingpong juga kekerasan kan. Lu Iya. kalau nggak bener nerima smash orang, hidung lu bisa kena bola juga kan. ya itu kan efek dari kalau nggak bener bos ya kan. Kalau Ini tinju udah pasti. tinju target dan goalsnya adalah kekerasan. Iya. Gitu. Tapi ya itu ini kalaupun jadi sih harus disiapkan dengan profesional gitu ya. Iya. Maksud gua karena yang tinju ini kan orang yang tidak profesional dua-duanya, Bro, ya kan? Tiba-tiba dia pukul kepala belakang kan kita nggak tahu, Bos. Dan menurut gue memang harus dikasih space untuk kalau betul terjadi ya, harus dikasih space mereka untuk latihan dan Latihan, dilatih oleh betul. expert di bawah Pertina. Jadi maksud gue ini Iya, udah betul. Pertina nih masuk nih. masuk ke ranah asosiasi Iya. yang betul-betul Betul. ini. Jadi kalau misalnya di Polda Metro masih nggak kawan kita, bukan kawan kita senior kita, Bang Fadil, Iya. kan balap liar ini diakomodasi dengan lomba balapan street race Iya. ala Kapolda. Ini street fighter ala Pertina harusnya. Iya, jangan. Iya, Makanya yang gue takut itu aja, Dit. Karena dua-duanya ini kan penuh dengan amarah, dengan mata kering ini kan. Iya. Penuh dengan amarah dan bawa kasus masing-masing, Bro. Iya. Kan? Nah, mereka datang ke situ penuh dengan amarah. Tapi Nanti mereka nggak pakai aturan, Bro. Iya. Tiba-tiba pukul kepala belakang. Nah, kan? di situ pentingnya wasit, Iya Ri. kan? Begitu nendang apa namanya? biji, kan? selangkang biji gitu. Gua nggak peduli menang gitu. Enggak, paling mereka pikir wah kalau gue sikat sekali nih kan dia bisa efek panjang nih. Paling ntar gue cuma sama wasit
marah-marahin doang kan. Iya, Yang penting gue kena dulu nih biji satu nih kan. Biji udah cedera dulu sekarang. Iya kan? Nah, itu cedera bisa jangka panjang ini. Iya makanya. Bahaya juga ya. Iya bahaya. Kalau kata gue sih gitu. Nah memang harus Atau duel atau gini double gitu Ri. Jadi kayak bisa nggak kayak bulu tangkis kan ada double, mungkin nggak buat mereka? Nggak mungkin, itu tag team itu di Smackdown. Gue pengen nanya sama lo Ri. Kalau lu ngeliat pertandingan si Aska sama siapa Vicky terus kemudian Aldi Taher, itu mereka tuh memang untuk show aja atau memang lu lihat di situ mereka ada pertarungan yang Iya untuk betul? show lah pastilah, karena ini gimana pun tinju itu kan untuk orang yang udah pro ya bro. Lu udah pernah latihan tinju atau boxing, muay thai gitu udah pernah belum? Pernah sekali 2 kali Ya. Lu latihan muay thai itu bro, latihan tinjunya tuh paling 9 menit bro. Pemanasannya tuh udah latihan fisiknya iya, itu ya. latihan fisiknya udah kayak Romusa bos itu bos. Giran mukul gimana? Iya mukul udah gak ada tenaga, lu udah kayak gini pah, gitu kan. Nah makanya gue bilang ini harus ditangani benar-benar secara profesional, Iya. agar berjalan adil seperti yang tadi kita bahas. Ya, gitu. ini harusnya Pertina nih masuk lah. Pertina masuk Ya, gitu. Poni kalau perlu jangan kan. ide-ide liar dikasih menang 50 juta gitu ya. 50 juta ya buat mereka yang Iya gede juga. Enggak juga sih. enggak Ya, juga kecil lah, lah. gitu. AdSense Bang Denny gua rasa. Iya, Ini gede. sepertiganya gua rasa ini. Iya Bang Denny 50 juta itu ya buat beli-beli ini aja dia tuh buat beli-beli Kopi-kopinya ini kan. Yuk kita ngopi apa gitu Iya. kan. Markibong, mari kita bongkar. Itu buat beli Iya. biji-biji kopi premiumnya dia aja kan. Kopi. Ya buat itulah, buat dia 50 juta itu nggak berharga banget kayaknya gitu. Nah ini bukan soal hadiahnya atau apa, tapi apakah pertandingan ini bisa berjalan dengan adil ketika keduanya penuh dengan amarah bro. Iya. Ya kan, kalau lu lihat tinju profesional, walaupun dibuat-buat cerita drama-dramanya, tapi kan mereka itu udah terlatih secara profesional. Betul. Mereka udah fisiknya udah bagus dan udah Tahu kapan dan mereka tidak bisa memukul dan tidak boleh memukul dan tidak akan memukul yang tidak diizinkan. karena itu akan mempengaruhi karirnya. Nah, itu Kalau yang mereka terbukti kan dengan nggak ada yang dipertaruhkan bro. Apa gue sikat biji ya kan nggak apa-apa, paling gue kena sama wasit kan ya. Kenapa? Paling KO udah KO kan. Iya kan? Walaupun gue ingat film-film Dono zaman dulu yang dia tinju. Ya kan? Bagaimana nih pun ini olahraga yang harus dilakukan oleh profesional sih menurut gua, walaupun ini partai hiburan. Tapi kalau partai hiburan yang naik artis ya jelas itu buat cari-cari keringat aja bro. Iya, sama kayak dulu apa kalau ya apa pemain tua itu kan muncul lagi di laga-laga amal gitu Iya, itu kan. kan buat cari keringat. Kalau ini kan 2 orang yang penuh amarah lo pertemukan di ring, bos. Tolonglah. Dia pikir menurut gua tetap ini akan menghibur, ini akan memuaskan banyak orang, termasuk beliau berdua yang bertarung. Tapi please, mungkin kita juga agak setuju, nggak apa-apa lah kita pertarungan ini juga penting juga gitu kan, karena ini udah ada pola-pola dan safe aja kan. Aska sama siapa, Vicky juga safe, Vicky dengan Aldi juga safe. Mudah-mudahan ini safe kalau ditangani oleh profesional. Tapi kan Aska, Aldi dan lain-lain ini kan selebritas ya bro. Yang nggak punya amarah ya. Nggak punya amarah polarisasi politik bertahun-tahun ini. Kalau ini kan mereka punya dendam masing-masing yang soal ini bukan ada pride yang harus mereka jaga gitu. Betul ya. Bukan cuma kalah menang dan dapat uang ya. Iya, tapi ini soal kebanggaan kaumnya. Iya. Umatnya ini dua-duanya punya umat yang banyak. Iya, makanya. Kalau Aska sama Vicky kan umatnya nggak segila umat berdua ini. Iya ya. Tolong maksud gua gilanya fanatis gitu. Iya, lebih bijak dan lebih bajik lah buat makanya. bapak-bapak ini ya. Iya, kalaupun Anda mau menyelenggarakan pertarungan ini, pastikan betul bahwa semuanya terlaksana secara bahkan lebih dari profesional gitu. Iya, harus dengan pengamanan helm apa gitu-gitu. Kalau pro itu ambulannya 1, lu taruh ambulan 4 di sini nih. Iya. Ventilator kalau perlu. Ventilator. Belum lagi bro, belum lagi ya. Pas pertandingan Masa ini. ini yang gua cari-cari nih. Ini di luar. Lu kemarin di Plenary Hall gitu ya. Itu macetnya sampai Palmerah sana kali bos ya kan. Ini kan masa dari dua belah pihak ini kan. Iya, makanya gua bilang ini agak bahaya sih. Maksud gua ini
bentroknya ini kan. Atau di Stadion Jis kali ya. Iya. Menarik ya Iya. pembukaan. Persija aja nggak main di situ. Oke. Manis itu. Jadi maksud gue gitu, balik lagi ke Bang Denny sama Novel. Habib Novel ini, Habib ya, atau Bang Novel lah. Novel lah ya. Kita kan nggak tahu dia keturunan. Iya. Harus tes DNA dulu sih gitu. Nah, jadi Bang Novel sama Bang Densi, gua harap sih betul-betul penyelenggaranya ini ya, kalau penyelenggara profesional gue tahu mereka punya kapasitas, mereka punya kemampuan. Dan mereka berdua dipaksa untuk menuruti aturan-aturan yang ketat itu ya. Iya, tapi ini kan akan bahaya karena pendukung-pendukung Anda berdua nih. Jangan-jangan ini mirip mau perkara apa petasan tadi bosnya kan ya kan. Yang rusak rumah warga ini bisa kan. Iya kan. Iya kan, dari pertarungan ini ring tinjunya biasa aja, rumah-rumah warga di sekitar. Taruhnya nggak sampai seronde bro, tapi ributnya bisa satu periode. Coba lah kita tapi dari lubuk hati lu yang paling dalam, lu pengen nonton gak nih? Kayaknya nggak peduli gua. Enggak, lu pengen apa enggak? Bukan enggak peduli, enggak peduli. Enggak. Karena ini pasti pertarungan yang buruk gitu. Iya. Kan standar gua nonton tinju itu Manny Pacquiao lawan Mayweather gitu misalnya. Bahkan Tyson lebih Holyfield estetik gitu. ketika Tyson menggigit kuping Holyfield itu lebih Iya, estetik. karena dua-duanya orang-orang gila kan, orang Iya, profesional gitu. Karena gue itu dibesarkan di era dimana petinju-petinju jagoan itu masih bertarung bersamaan semuanya. Siapa yang dari Latin tuh bro? Oscar de la Hoya. Oscar de la The Golden, Hoya. The Golden Boy. Ada lu tau nggak? Yang petinju sekarang kan nggak yang dari Inggris yang keturunan Arab siapa? si ini Hasan ya? Siapa? Hasanido. Bukan pemain bola tuh. Hasan Saleh Hamidzik. Bukan pemain bola itu Bosnia. FC Sarajevo itu bos. Siapa ya? Yang Itulah siapa? ya. Lu menarik ya lu? Tahu gua. Gue cari. Sambil lu ngomong. Kalau UK itu selain itu ada Lennox Lewis kan. Lennox Oh iya. Nah, gue ini di pertandingan Hasan Nasbi. Itu lawan Rocky bos. Jadi selain itulah untungnya orang-orang yang Bobasan. yang hidup di era 90-an sih menurut gua sampai 2000-an awal Din. Ya menurut gua ya. Karena di masa olahraga menjadi industri ya. Awal-awal olahraga menjadi industri itu, dan disitulah banyak bintang itu bermunculan bersamaan gitu loh bro. Di tinju juga sama, ada Holyfield, ada siapa lagi, ada Lennox Lewis, ada ya Oscar de la Hoya, ada setelah masanya Ali lah ya. Ya setelah Ali itu ada George Foreman ya kan. Foreman sampai ya, kalau sekarang kan bintang-bintangnya banyak tapi Nasim Hamid bukan ya? Tapi nggak sebanyak waktu itu gitu. Nah ini dia nih. Ini bukan. Mana ya? Udahlah. Ya udahlah, oke nggak penting lah. Oke, demikian. Makanya gue kalau untuk pertontonan tinju ini gue agak selektif sih gue. Oke. Dan kita menikmati. Dan gue nggak nonton loh yang 2 kemarin itu. Gue juga nggak nonton. Sama enggak. Gue sama sekali nggak tertarik juga. Iya, sama ini. Karena gue udah tahu ini pasti show aja. Ini show untuk ya kayak ini aja, kayak apa WCW ya, WWC atau WWF itu kan kita tahu kan. Triple H gitu. Iya kan. Gitu-gitu itu gue tahu itu mereka di belakang udah baku atur aja kan. Iya, udah Siapa yang harus kalah, gimana chok slamnya kan. Ya udah. Ya udah. Demikian Bertol atau Berita Total. Sampai jumpa lagi di Berita Total berikutnya. Entah kapan.